Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan kembali, nama saya Yudin dan NIM 3412121012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi tools perancangan perangkat lunak pada mata kuliah aplikasi komputer pertemuan ke-10. Di sini ada yang pertama, yaitu Draw.io. Draw.io ini banyak digunakan untuk menggambar diagram seperti flowchart, UML, ancillary action, dan advance. Lalu contoh hasil perancangannya pada Draw.io ini antara lain ada diagramming, UML, Atlassian, Confluence, Jira, Flowchart, dan ARD. Aplikasi ini mulai digunakan dan diterbitkan pada tahun 2000 oleh industri pengembangan perangkat lunak di Wiesbaden. Di sini ada contoh gambar tampilan Draw.io ini. Di sini ada yang satu ini ialah penggunaan untuk nama file. Yang kedua untuk pilih format file. Kemudian yang ketiga ada jenis-jenis template. Dan yang keempat ada tampilan template. Kemudian, langkah-langkah penggunaan Draw.io. Di sini saya menggunakan browser. Yang pertama yaitu buka Chrome atau Mozilla atau tempat searching di PC atau Android kalian. Kemudian search Draw.io desktop. Kemudian pilih web paling atas. Yang ini, yang paling atas. Kemudian, kalian dapat mengenablekan dengan akun yang kalian miliki. Maksudnya mengenablekan itu menghubungkan antara aplikasi tersebut dengan akun di Chrome atau Mozilla yang kalian punya gitu. Nah, di sini saya menggunakan contohnya Drive, Google Drive. Kemudian, masukkan email dan password kalian dan klik berikutnya. Selanjutnya, klik Create New Diagram. Yang ini, yang atas. Lalu, kalian bisa membuat diagram sesuai dengan kebutuhan kalian menggunakan fitur-fitur yang tersedia di Draw.io ini. Di sini saya sudah mengambil contoh yang struktur organisasi. Kemudian, kalian juga dapat mengekspor diagram yang kalian buat dalam bentuk file PNG, JPEG, dan format-format lainnya dengan cara mengklik yang file di pojok kiri atas. Kemudian di sini ada pilihannya. Di sini ada ekspor untuk format apa. Di sini sudah tersedia. Tuh. Nah, yang kedua ada dbdiagram.io. dbdiagram.io ini banyak digunakan untuk menggambar diagram database dengan menggunakan bahasa khusus, yaitu seperti domain DSL. Kemudian contoh hasil perancangannya pada dbdiagram.io ini antara lain diagram database relationship. Kemudian ada aplikasi. Aplikasi ini mulai digunakan dan diterbitkan pada tahun 2013 oleh Holistic Community. Di sini ada contoh gambar tampilan dbdiagram.io. Untuk masuknya dalam sebuah Chrome atau Mozilla atau tempat searching gitu. Tampilannya seperti ini. Beda lagi apabila sudah ada instalan aplikasinya, beda lagi. Nah, langkah-langkah penggunaan dbdiagram.io ini, yang pertama, buka website dbdiagram.io, lalu muncul tampilan awal seperti gambar ini. Nah, setelah masuk, maka akan ada tampilan seperti ini. Nanti akan diarahkan ke bagian diagram. Secara default akan diberikan skema users, countries, order, underscore item, orders, product, merchants, dan lain sebagainya. Kita bisa menyesuaikan apa yang kita butuhkan gitu. Kemudian
apabila sudah beres atau sudah selesai dengan hasilnya, kita pilih nih ekspor kemana. Di sini ada format-format yang bisa kita ekspor. Yang pertama ada PDF, PostgreSQL, MySQL, SQL Server, PNG, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu, selain ekspor, di sini juga ada impor. Impor ini berlaku hanya untuk apabila kalian sudah memiliki database sendiri gitu, sudah ada database yang sudah selesai, baru diinputkan gitu. Lalu yang ketiga ada Lucid Chart. Lucid Chart ini merupakan diagram berbasis CLUD dan kolaboratif yang berbayar jika ingin digunakan tanpa batas. Dan Lucid Chart ini dapat digunakan untuk flowchart, proses map, model OML, dan lain sebagainya. Contoh hasil perancangannya yaitu antarmuka seret dan lepas, penulisan bersama secara real-time, kursor kolaboratif, penautan data, kemampuan import dan ekspor SQL. Lalu aplikasi ini mulai diluncurkan pada tahun 2008 oleh Ben Diels dan Carlson dan diproduksi oleh Lucid Software Inc. di Utah, Amerika Serikat. Di sini ada contoh gambar tampilan Lucid Chart. Di sini tampilan ini saya menggunakan Android gitu. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, langkah-langkah penggunaan Lucid Chart. Yang pertama, unduh aplikasi Lucid Chart. Di sini kan saya sudah jelaskan bahwa menggunakan Android gitu. Kemudian buka aplikasinya dan login dengan akun kalian. Sebelum ke halaman ini, kalian diarahkan untuk login terlebih dahulu. Kemudian di sini pilih tanda plus yang tadi untuk menambahkan folder atau proyek baru. Kemudian pilih salah satu apa yang kalian butuhkan. Di sini ada create new folder, ada import Visio, ada use template, dan juga create blank diagram. Kemudian setelah diklik, misalkan di sini create new folder. Nah, di sini akan diarahkan langsung ke pembuatan folder baru gitu. Apabila sudah di sini langsung ada new folder gitu. Ada folder baru. Lalu kita bisa isikan dengan penggunaan flowchart yang kita buat gitu. Nah, yang selanjutnya ada QuickDBD. QuickDBD ini merupakan tools IRD yang berbasis teks dan dengan cepat menggambar diagram yang diperlukan. Contoh hasil perancangan pada QuickDBD ini antara lain template diagram, bagan organisasi, mind map, flowchart, drag and drop, dan lain sebagainya. Aplikasi ini mulai diluncurkan pada tahun 2017 oleh Dovetail Technology Ltd. Nah, di sini ada contoh gambar tampilan QuickDBD yang pertama kali muncul gitu. Nah, yang ini. Untuk langkah-langkah penggunaan QuickDBD, di sini saya sudah cantumkan YouTube-nya apabila untuk mempermudah cara-cara penggunaan QuickDBD. Nah, kemudian ada SQL DBM. SQL DBM ini merupakan perkembangan dari SQL tersendiri yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Contoh hasil perancangan pada QuickDBD ini, di sini SQL DBM antara lain sama seperti QuickDBD tadi, maksudnya begitu, ada template diagram, bagan organisasi, mind map, flowchart, drag and drop, dan lain sebagainya. Kemudian aplikasi ini mulai dibuat pada tahun 1970 oleh Johnny Oracle dan dirancang oleh Donald D. Chamberlain dan Raymond F. Boyce pada tahun 1974. Nah, di sini ada contoh gambar tampilan SQL DBM. Begini.
Nah, kemudian ada langkah-langkah penggunaan SQL DBM. Yang pertama, masuk ke web SQL DBM, kemudian klik Start, Designing Online Free. Nah, sebelum ke sini, di web resminya gitu, di web SQL DBM akan diarahkan ke Start Designing Online Free. Di sini udah gambar tampilan ini sudah diketikkan gitu, ketik Start Designing-nya gitu. Jadi begini. Nah, setelah muncul halaman baru, pada sudut kanan terdapat ikon SQL DBM. Nah, yang ini nih, harusnya sudut kiri terdapat ikon. Nah, yang ini, kemudian akan muncul subbagian, bagian ke New Project. Kemudian klik pilih database yang diperlukan, kemudian pilih New Project. Nah, yang kedua langkahnya ketika sudah tampil halaman baru, pilih ikon berbentuk tabel, kemudian arahkan dan klik kursor ke subjek karya untuk membuat tabel baru. Yang ketiga yaitu untuk memperbarui atau update tabel, lakukan double klik atau klik kanan pada tabel, kemudian pilih edit, sedangkan untuk menghapus tabel pilih remove atau delete pada tabel tersebut. Nah, di sini maksudnya tabel itu di mana? Nah, di sini ada bagian tabel-tabel. Nah, yang selanjutnya ada Microsoft Visio atau Microsoft Office Visio. Microsoft Visio ini merupakan sebuah program aplikasi komputer yang digunakan untuk membuat diagram, baik diagram alir, brainstorm, atau skema jaringan. Contoh hasil perancangan Microsoft Visio ini antara lain ada template diagram, bagan organisasi, mind map, flowchart, dan lain sebagainya. Di sini karena mungkin sama ya aplikasi yang sebelum-sebelumnya, contoh hasil perancangannya dari mulai ada SQL DBM dan aplikasi lainnya yang saya jelaskan mungkin sama mengenai contoh hasil perancangannya, yaitu template diagram, bagan organisasi, mind map, flowchart, dan lain sebagainya. Hasilnya sama. Mungkin perbedaannya dari tampilannya, terus kegunaannya, dan juga kelebihan kekurangannya. Di sini aplikasi Microsoft Visio ini dirilis tahun 1992 dan dirilis kembali hingga stabil. Maksudnya hingga stabil, ada kekurangan maka diperbaiki gitu pada tahun 2006 oleh Microsoft Corporation. Contoh gambar tampilan Microsoft Visio ini yang telah dirilis kembali hingga stabil pada 2006, tampilannya seperti ini. Langkah-langkah penggunaan aplikasi Microsoft Visio. Yang pertama, buka Microsoft Office Visio-nya, kemudian pilih menu New, kemudian Categories. Di sini ada New, Categories, dan juga pilih boleh apa saja yang kita inginkan. Di sini pilih flowchart, yang ini flowchart. Nah, setelah setelah itu, maka akan ditampilkan banyak sekali tipe-tipe dari flowchart. Yang ini tipe-tipenya, pilih saja yang diperlukan, kemudian pilih klik, dan akan diarahkan ke bagian kanvas atau halaman kerjanya. Nah, setelah memakai fitur grid untuk mempermudah dalam tahapan pembuatan flowchart-nya, kita diarahkan kembali gitu di halaman create new, di halaman kerjanya untuk penggunaan flowchart tersebut. Di sini ada kan home tadi, home, kemudian view, ada grid dicintangin. Kemudian pilih drag shapes. Drag shapes ini yang ini kan bentuknya yang tadi. Setelah pilih grid langsung ke shape-nya.
Nah, kemudian kita akan diarahkan untuk membuat inisialisasinya. Nah, seperti ini gambarannya, diperjelasnya. Nah, ini kan ada gambar tampilan kerjanya. Di sini kita mulai diarahkan untuk membuat inisialisasi bentuknya. Nah, di sini ada dua cara. Yang pertama, tarik bidang yang lain. Setelah itu, buat komunikasi antar bentuk dengan alat konektor pada tab menu Home dan pilih fitur alat atau tools. Maka tampilannya seperti ini. Kita diarahkan pakai alat konektor yang ini yang ada di aplikasinya yang nah, yang ini alat konektornya bisa ke atas, ke bawah, ke samping kiri, ke samping kanan. Yang kedua dengan arah kursor. Kursor ini bisa dengan uh, alat pemasukan yaitu seperti mouse atau touchpad gitu. Bisa. Kemudian di sini ada aplikasi software Glyphy Flowchart atau Glyphy aja gitu. Glyphy ini merupakan sebuah program aplikasi komputer yang digunakan untuk membuat diagram, baik diagram alir, brainstorm, dan skema jaringan. Contoh hasil perancangan pada Glyphy ini antara lain template gram, bagian organisasi, mind map, dan lain sebagainya, sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Contoh hasil perancangannya sama. Kemudian aplikasi ini mulai dibuat oleh Nubera Business SL pada tahun 2010. Nah, ini contoh gambar tampilan Glyphy. Yang pertama kali kita masuk ke webnya Glyphy, kemudian akan ditampilkan seperti ini. Kemudian pilih Start Your Free Trial atau yang basis gratis gitu. Pilihnya. Soalnya Glyphy ini berbayar. Dan di sini saya sudah mencantumkan YouTube-nya untuk langkah-langkah penggunaan aplikasi Glyphy. Nanti saya akan cantumkan di deskripsi. Yang selanjutnya ada Smart Draw. Smart Draw ini merupakan sebuah aplikasi komputer ya untuk membuat tindah lantai uh, dua dimensi, tiga dimensi juga bisa dengan cepat dan cukup mudah untuk digunakan oleh siapa saja. Contoh hasil perancangannya pada Smart Draw ini desain rumah atau bangunan dua dimensi, tiga dimensi, flowchart, drop and drag, dan lain sebagainya. Aplikasi ini mulai dirilis pada tahun 1994 dan dirilis juga atau dikembangkan oleh Microsoft Corporation. Nah, di sini ada langkah-langkah penggunaan aplikasi Smart Draw-nya pada YouTube, pada link YouTube. Nanti saya cantumkan di deskripsi. Kemudian ada yang terakhir yaitu ada flowchart.com. Flowchart ini disebut juga dengan diagram alir atau diagram arus yang merupakan sebuah jenis diagram yang mewakili sebuah algoritma alur kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan panah. Contoh hasil perancangan pada flowchart antara lain ada template gram, bagian organisasi, mind map, drag and drop, dan lain sebagainya. Aplikasi ini didokumentasi pertama kali oleh Frank and Lillian Gilbert pada tahun 1921. Karena flowchart ini tidak dikenali siapa pembuatnya, jadi dicantumkan dengan atau oleh yang mendokumentasikan gitu. Fungsi flowchart itu sendiri berfungsi untuk menjelaskan atau menggambarkan setiap proses yang terjadi dalam sebuah program. Nah, penggunaan flowchart ini flowchart ini dapat digunakan oleh beberapa aplikasi yang mendukungnya, di antara lain aplikasi yang sudah disebutkan tadi, di antaranya ada Draw.io, dpdiagram.io, Lucidchart, QuickDBD, SQLDBM, Microsoft Visio, Glyphy, Smartdown, dan lain-lain. Dengan kata lain, pada dasarnya semua aplikasi ini berfungsi untuk penggunaan flowchart itu sendiri untuk mempermudah kita dalam mengimplementasikan suatu algoritma kepada flowchart atau dengan bentuk-bentuk dua dimensi atau tiga dimensi gitu.
Selanjutnya nanti akan dijelaskan kembali oleh rekan saya mengenai aplikasi-aplikasi yang belum dijelaskan eh, oleh saya gitu. Nah, mungkin sekian dari saya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.